guys semua, welcome to BCR Podcast. Bincang sama rakyat. Nah, jadi di platform podcast kita ini, kita bakal membahas suara-suara rakyat atau mengaspirasikan tentang rakyat dan juga membahas isu-isu menarik yang tentunya lagi hot dan baru banget di Indonesia. Lagi viral ya. Yes. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, jadi kan di tanggal 3 sampai 6 September kemarin, Indonesia itu baru aja kedatangan Paus Fransiskus loh. Nah, menurut kalian tuh gimana sih dampak kedatangan Paus itu buat kebinekaan persatuan di Indonesia ini? Kalau menurutku itu bagus banget ya, karena kan Paus Fransiskus itu petinggi umat Katolik di dunia, bukan hanya di satu negara, dan dia juga seorang pemimpin negara, Vatikannya. Dan itu suatu kehormatan banget buat Indonesia bisa didatangi, dan Paus itu aman selama ada di Indonesia. Jadi secara tidak langsung itu juga membuat Indonesia itu di mata dunia tuh kalau Indonesia itu aman. Karena Paus juga melanjutkan perjalanan ke negara lain itu juga dengan aman. Dan juga menurutku tuh dia merasa senang ya saat berada di Indonesia. Kalau menurutku sendiri nih, jadi kan Paus itu petinggi umat Katolik dan di Indonesia nih nggak cuma umat Katolik, bahkan mayoritasnya aja umat Muslim. Nah, tapi kedatangan Paus yang aman ini dan dibuktikan dengan kemarin beliau bertemu dengan petinggi Masjid Istiqlal di Jakarta, mereka ini membuat simbol toleransi yang sangat kuat loh. Bahkan biasanya aja umat Muslim yang mempunyai sedikit rasa tidak nyaman dengan umat Kristiani itu bisa disatukan gitu loh dengan kedatangan Paus ini. Dan menurutku bila ini bisa terus dipertahankan, maka kerukunan umat beragama di tengah kebinekaan, di tengah keberagaman yang begitu luas ini bisa tetap terjaga dan Indonesia tentunya bisa mempererat persatuan dan kesatuannya. Terus kalau menurut Patrice, Kalau menurutku ya, kedatangan Paus itu baik banget, memberikan dampak positif juga. Soalnya Paus Fransiskus itu bukan hanya memberikan makna penting bagi umat beragama Katolik, namun juga memberikan makna penting bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Menurutku sendiri sih sama kayak Billy, kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia itu dapat memperkuat toleransi dan persatuan di Indonesia. Mengapa? Karena kedatangan Paus Fransiskus itu kan disambut dengan baik oleh agama-agama ya, yang cuma Katolik kok, banyak yang Islam, ada yang Hindu, Buddha. Apalagi kedatangannya itu kan disambut baik dengan imam petinggi ya gitu ya, Iya, petinggi besar Muslim. ya. Karena waktu itu juga kalau nggak salah tuh Paus Fransiskus sempat nyium tangannya ya, dan Iya, si betul. petinggi itu aku lupa namanya siapa, dia nyium keningnya Paus Fransiskus. Jadi itu kayak adem banget gitu loh lihatnya. Jadi tolong ya buat warga-warga Indonesia nih yang belum toleransi dan masih sering intoleran. Jadi tolong buat nih kesadarannya ditingkatkan lagi yuk, supaya kita bisa toleransi satu sama lain. Nah, di balik itu juga, kalian sadar nggak sih kalau lingkungan selama kunjungan Paus Bersih itu ya? dijaga kebersihannya? Sadar sih, karena kan kemarin sempat misa ya, misa itu dihadiri itu nggak cuma 10.000 orang lebih, dan aku nggak dengar satupun berita yang mengatakan kalau GBK itu kotor, ada sampah. Sedangkan itu banyak banget loh, orang itu bisa ngalahin konsernya Bruno Mars kayaknya ya, yang lagi viral kemarin. Pasti dong, oke. Dan itu bersih. Terus juga yang di jalan-jalan, warga yang nyambut Paus Fransiskus di jalan itu juga aku nggak, iya tertib, aman semuanya. Nah, menurut Patrice sendiri nih, gimana kalau terkait lingkungan bersih? Menurutku ya, kan lingkungannya bersih banget itu. Nah, kan bisa aja kayak orang asing itu menanggapi kalau Indonesia tuh bersih lingkungannya hijau. Dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa kesadaran masyarakat ini perlahan mulai meningkat ya terkait isu dengan lingkungan. Nah, kalau lingkungannya terjaga, ekosistemnya terjaga, pasti juga kehidupan di dalamnya itu bakal terjaga dengan baik. Ya semuanya bisa seimbang lah. Dan juga kan Paus Fransiskus ini terbuktinya aman ya, dari Indonesia sampai dia ke negara lain. Menurutku itu juga bisa meningkatin ke ekonominya juga, karena jadi banyak turis atau warga negara lain yang berkunjung ke Indonesia tuh jadi aman, karena Paus aja aman kok. Kita enggak. Iya, apalagi kita gitu ya. Ini gimana nih kalau berpendapat? Kebersihan. Yes. Keren sih, karena orang sebanyak itu nggak ada satupun berita yang kayak banyak sampah berserakan atau sampah sembarangan kotor, itu keren sih. Harapannya ya nggak cuma buat umat Katolik aja, atau yang di situ mungkin bisa di semua tempat di Indonesia untuk menjaga kebersihan supaya Indonesia itu bersih dipandang baik dipandang dalam negeri atau luar negeri. Jadi
jadinya kita semua sebagai warga juga bisa menikmati kehidupan di lingkungan yang nyaman ya dan bersih. Jadi yuk kita bareng-bareng menjaga kebersihan lingkungan lah. Simpel sih guys, itu kita bisa cuma buang sampah di tempat sampah aja kan udah bisa berbanding banget. Iya, itu juga bukan kita lakukan juga bukan karena mau yang dampaknya tuh banyak banget. Nah selanjutnya kita punya topik menarik lagi nih, Iya. jadi stay tune ya, stay tune. Ada yang lebih menarik lagi sih Yes, menurutku ya. betul. Kita mulai panas. Mulai di panas sini. ada konflik-konflik sedikit ya. Nah, jadi tetap disimak dan jangan kemana-mana. Yang pemuka agama sudah mau dengan Iya kan dia mau balik lagi. Daripada aku ngomong sendiri, mari kita bahas di podcast. Oke guys, dari video yang udah kalian lihat tadi, itu kan Rafael bilang kalau kita tuh mau bahas di podcast ini. Jadi sekarang kita mau bahas ya Bil ya. Yes, betul banget. Jadinya kita mau membahas dari sudut pandang terutama dari paradigma sosial yang ada. Dari aku dulu nih, aku bakal nyampein tentang paradigma fakta sosial mengenai Ustadz Alfian tadi ya. Jadi kalau menurut aku sendiri, tindakan sosial yang dilakuin oleh Ustadz Alfian ini tentunya sangat tidak terpuji dan sangat tercela karena beliau melakukan tindak intoleran di mana beliau mengatakan bahwa paus ini malah meresahkan terus mengancam keberadaan umat Islam juga, yang padahal hampir seluruh elemen masyarakat itu malah menerima dan mendukung kedatangan paus ini. Beliau kan mengatakan bahwa sebaiknya paus dideportasi itu menurutku sangat tidak pantas ya. Dan jadikan juga beliau melanggar beberapa norma sosial, aturan-aturan sosial dan juga undang-undang dasar yang menjamin kebebasan seluruh umat beragama itu untuk melakukan aktivitasnya gitu. Dia tuh kenapa menunjukkan tindakan-tindakan sentimental terhadap kedatangan paus dan terutama umat-umat Nasrani seperti itu kan sangat melanggar norma dan adat-adat sosial yang sudah ada gitu. Nah, itu sih menurutku. Nah, menjawab paradigma yang pilih ya, yaitu paradigma sosial. Aku paradigma definisi sosial itu merasa ya kalau si Ustadz ini dia itu kan seorang pemimpin juga, dia seorang Ustadz, dia punya murid lah, dan dia tuh merasa kalau perdana paus itu mengancam karena bisa jadi tuh muridnya ini itu jadi ikut paus karena di situ kan mereka ini kan siusannya berantem nih istilahnya gara-gara masalah azan yang ditayangin di TV itu diganti dengan teks. Nah si Ustadz ini tuh nggak terima karena merasa kayak loh si paus ini datang kok malah ngerusuh gitu. Karena harusnya kan azan tetap jam segitu tapi kan diganti dengan teks dan dia nggak terima karena dia tuh takut kalau si umatnya itu jadi malah nggak sholat terus jadi jadi berkurang. Ya jadinya dia melakukan itu Iya. maksud dan tujuan pribadinya seperti itu. Tapi kalau secara ini juga caranya juga kurang tepat ya karena kan dia marah-marah di media sosial dan itu sangat nggak pantas lah. Untuk seorang ustadz. Iya. Kalau menurutku ya, jika dilihat dari paradigma perilaku, karena mungkin ustadznya ini tuh penganut agama Islam yang bersifat radikal. Jadi dia tuh memanfaatkan kedatangan paus dan masyarakat lainnya untuk menebarkan kebencian. Iya. Mungkin gara-gara ustadznya itu dirangsang dengan lingkungan tempat tinggalnya ya mayoritas Islam. Jadi kayak pikirannya terpengaruh terus jadi dia juga ya balik lagi karena dia seorang pemimpin juga jadi dia takut kalau warganya itu juga beralih gitu ya. Pasti dia berpikir kalau dia menyampaikan ini pasti dibela sama Iya, pasti dibela. masyarakatnya gitu, padahal mah belum tentu kan. Salah banget sih. Kalau untuk Rafael ini gimana menanggapi 3 paradigma yang udah ada? Menurutmu tepat nggak ya? Apa yang kita Pandangan ngomongin pribadi. tadi? Kalau menurut aku sendiri sih ada benarnya juga dari seorang Ustadz Alfian itu karena pemimpin mana yang tidak ingin kehilangan umatnya atau pengikutnya gitu loh, tapi caranya nggak gitu sih. Iya. Kalau emang ada yang mau pindah sih ya udah kita hargai aja. Ya karena itu ada juga di Pancasila ya. Iya, Pancasila. hak kebebasan. Iya. Sama kita tuh nggak usah keluar gitu lah, kayak kita menjelekkan suatu pihak apalagi sampai di media sosial itu kita nggak usah tetapnya
beliau itu kan pemimpin. Seorang ustadz ya. Jadi menurutku sih, jadi buat oknum-oknum yang masih suka menebar kebencian ini harus Hilangkan ya kayak gitu. disadarkan lah supaya keberagaman di Indonesia ini bukan menjadi pemecah tapi malah jadi persatuan buat kita sendiri ya. Karena hal ini juga nggak terjadi sekali dua kali, tapi sering banget Mas, setiap hari bahkan mungkin ada. Setiap tahun tuh pasti ada aja kasus-kasus serupa kayak gitu. Jadinya tolonglah kita sebagai sesama manusia walaupun berbeda itu ya saling toleransi, menghargai, menghormati supaya nggak melakukan tindakan-tindakan yang mengancam persatuan bangsa Indonesia kita. Ya, aku jadi ingat juga kata-kata yang kalau mau dihargai, kalian juga harus menghargai kita. Jadi itu iya harus saling menghargai. Jadi kalau mau dapat yang baik, kita juga harus mendapat kebaikan gitu loh. Jadi nanti juga bakal hasilnya juga dapat yang baik. Tapi kalau dapat yang kayak gitu, ya nggak tahu ya Bel ya. Pasti ya ada balasannya tersendiri lah. Jadinya kita ngajak nih buat semua elemen masyarakat buat cuma musik bersatu, doang. buat saling menghormati, menghargai perbedaan yang ada. Mungkin ada pesan dari Beatrice terkait tindakan Ustadz Alfian ini supaya tidak terjadi lagi. Ya pesannya ya, pokoknya itu kita harus menerapkan toleransi gitu, persatuan dan kesatuan. Karena jika kita menerapkan hal tersebut, kita tuh dapat hidup dengan tenang. Yes. Ya, cukup dari Rafael juga. Nah, jadi kita bakal lanjut ke topik selanjutnya. Nah, topik selanjutnya nih topik yang ringan aja ya, yang nggak berbahaya, yang nggak nyenggol-nyenggol. Jadi kita bakal masuk ke sejarah nih. Kalau teman-teman tahu, dulu itu bahasa Indonesia tuh punya keberagaman juga, terutama umat Hindu dan Buddha. Jadi pada zaman dulu tuh ada dua wangsa Sanjaya itu yang berisi umat-umat Hindu dan wangsa Sailendra itu umat-umat Buddha. Nah mereka ini ternyata beberapa kali juga punya konflik nih. Sama ya berarti kayak di saat nggak beda ya. jauh lah sama zaman kita. Nah tapi mereka itu bisa merealisasikan usaha-usaha yang akhirnya bisa menyatukan mereka. Jadi hidup di dalam toleransi dan perdamaian. Contohnya aja, di sini ada Candi Borobudur yang udah berdiri sejak ratusan tahun lalu ya. Dan itu tuh sebagai simbol kebaikan juga dari umat Buddha karena Candi Borobudur ini dibangun oleh wangsa Sailendra, terutama Raja Samratungga dan putrinya Pramoda Wardani. Nah, dalam pembangunan candi ini pasti melibatkan banyak masyarakat ya, dan nggak mungkin cuma umat Buddha doang, pasti wangsa Sanjaya atau umat-umat Hindu itu pasti juga ikut serta dalam pembangunan dan pastinya saling mendukung sehingga hingga saat ini Candi Borobudur bisa berdiri megah dan bahkan menjadi salah satu situs bersejarah yang sangat wow untuk Indonesia itu Kan sendiri. masuk UNESCO juga nggak sih kayaknya? Iya. Kasih. Jadi fakta menarik tentang Candi Borobudur itu ada banyak banget. Tapi salah satunya yang paling menarik itu ada relief alat musik di Candi Borobudur. Jadi di Candi Borobudur itu ada satu relief. Di situ isinya ukiran tentang alat musik yang sampai sekarang tuh masih ada dan direalisasikan. Bahkan dari relief itu bisa menjadi alat musik tradisional yang dimiliki oleh Indonesia dan pastinya itu menambah kekayaan Indonesia tersendiri. Iya, tapi yang dimainkan dalam gelaran Sound of Borobudur itu cuman suling, kute, ganta, simbal, cangka, gendang, dan sarong. Nah, selain dimainkan di Candi Borobudur sendiri, ternyata pementasan alat musik tradisional Indonesia ini udah melejit sampai ke kancah internasional. Jadi para orang-orang asing dari negara-negara lain itu juga bisa kenal sama alat musik kita. Bahkan ada event sampai mereka itu tertarik tuh buat ikutan main alat musik tradisional kita. Nah, kayak itu. Soalnya Candi Borobudur itu juga termasuk ke keajaiban dunia juga ya, termasuk UNESCO. Jadi banyak banget wisatawan dari luar yang datang ke Indonesia dan ke Candi Borobudur. Nah, dari alat musik ini ternyata juga bisa mempererat persatuan kita loh, terkhusus kalau ada event-event dari berbagai wilayah sendiri itu. Dan tiap wilayah itu pasti mempunyai karakteristik alat musik tradisionalnya masing-masing. Sehingga orang-orang dari daerah yang berbeda itu kan mau tidak mau harus berkumpul di satu event itu dan melancarkan segala agenda di event tersebut. Sehingga mereka bisa mengenal, bisa berkompromi, bisa menjalin relasi dengan baik hingga akhirnya persatuan itu tumbuh secara tidak langsung di dalam diri mereka masing-masing. Jadinya pasti
dari segala hal yang terjadi di kehidupan kita tuh bisa mengarah ke perpecahan atau persatuan. Jadi tergantung kita mau pilih jalan yang mana gitu ya. Nah kalau Rafael sendiri punya pendapat nggak tentang Kayaknya kalau Rafael bukan pendapat deh Phil. Iya. Tapi dia mau nyanyi. Iya, dia mau nyampein ke berita yang kemarin dia bikin. Gimana? Ya, Lemah kang warna-warna tutur kulit suku lan agama nanging jiwa siji gendera padha bineka tunggal ika kuwi kita. Aku ada kalimat penutup nih. Persatuan dan kesatuan dalam kebudayaan adalah kunci dari keharmonisan. Yeay.